Oke, selamat malam Mayor, ya kan? Mayor ingin bertanya terkait perihal mungkin obat-obatan terlarang, ya kan? Narkotika dan narkoba lah, ya kan? Banyak yang mengartikan kayak kandungan-kandungan dalam salah satu beberapa obat itu ilegal dan legal, ya kan? Nah, apakah mungkin dalam kandungan-kandungan seperti zat-zat natrium, zat-zat N2O, ya kan, yang untuk balon helium atau seperti lem ibon itu juga masuk kategori yang ilegal atau seperti apa sih Mayor? Yang Mayor ketahui dan mungkin ada nggak sih hukumannya dalam pasal-pasal yang untuk narkoba? Jadi gini Mbak ya, kalau kita lihat yang di dalam Mbak sampaikan tadi, apakah sudah ada tercatat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2029 masalah narkotika. Kalau selagi itu belum ada di dalam itu, berarti dia tidak termasuk di dalam kategori adalah dilarang oleh negara. Gitu loh. Kalau yang disampaikan itu saya tidak tahu itu apakah itu termasuk enggak, tapi sportasi nggak ada maksudnya. Kelihatannya nggak ada. Oke, dalam kegunaan misalnya terlalu berlebihan, kan banyak orang-orang yang memakai dan mensalahgunakan kandungan-kandungan tersebut untuk mungkin sebagai gantinya obat-obatan terlarang atau narkoba gitu. Efeknya kan bisa hampir sama, membuat fly, membuat senang, ya kan. Ini gimana nih mungkin? Jadi gini Mbak, apapun namanya, apapun ya, nggak mesti khawatir obat-obat apapun kalau orang itu bukan tepatnya dipakai bisa aja. Contoh yang ada kayak di kampung saya tidak menyebutkan merek, ada obat yang obat nyamuk yang dioles itu kan, sama obat batuk diminum sebanyak-banyaknya, ya mabuk juga. Padahal itu obat batuk itu benar untuk orang batuk, tetapi kalau diminum sebanyak-banyaknya, akhirnya mabuk juga. Nah, itu tergantung dari ininya juga, tergantung dari orang yang memakai. Itu sebenarnya kayak di kampung saya itu di daerah Sumatera sana, itu kan sebenarnya obat batuk. Kalau dipakai untuk sesuai dengan takarannya menyembuhkan batuk, tetapi karena dipakai sebanyak-banyaknya ya mabuk juga. Bisa ada efek sampingnya ya? Ada, semua pasti ada efek samping. Kalau berlebihan apapun, air putih pun kalau diminum banyak pasti bisa mabuk juga, paling nggak kembung terus gitu. Artinya zat-zat tersebut memang lebih berbahaya dibanding zat-zat narkotika yang sudah ada seperti itu ya Mayor? Sebenarnya gini juga loh, zat narkotika juga sebenarnya kan ada dipakai untuk pengobatan, ada juga. Nah, itu tergantung daripada. Tapi kalau yang saya waktu menyidangkan tentara itu, kita lihat ada juga waktu itu saya menyidangkan tentara, dia waktu di tes urinnya dia positif, tetapi dia ada surat keterangan dari dokter. Berarti kan obat itu dibolehkan, legal, walaupun sebenarnya obat itu apabila tidak ada dari resep dari dokter, itu termasuk adalah penyalahgunaan daripada obat. Oke, Mayor, terkait sama yang baru-baru ini juga mungkin belakangan ini juga sudah muncul narkoba versi vape, rokok elektrik. Kan udah ada rokok elektrik. Nah, baru-baru ini juga ada narkoba elektrik, ya kan, yang berbentuk liquid. Gitu kan, itu sudah masuk. Ini gimana? Mungkin apakah itu juga bisa terjadi ada ancaman hukum dan emang sudah terbukti bahwa itu dilarang? Nah gitu. Makanya saya sampaikan tadi Mbak, di dalam hukum itu Mbak, selagi dia belum tercatat, namanya azas legalitas, tidak boleh orang hukum karena belum tercatat. Makanya ini seharusnya kalau memang ada temuan-temuan yang baru, itu kita sampaikan kepada pemerintah. Ini bisa direvisi daripada undang-undang tersebut, undang-undang nomor 35 tahun 2009. Nah itu loh, kalau memang ada yang ditemukan daripada orang tersebut akan membahayakan apabila menggunakan obat itu. Tapi sekarang kenapa makin banyak muncul zat-zat yang mengandung narkoba seperti itu sih Mayor? Mungkin pemicunya apa sih sehingga bermunculan nih zat-zat baru? Mungkin pandangan Mayor melihat sisi sekarang narkoba itu bisa didapat bukan hanya dulu mungkin kayak pil atau suntik atau ganja, ya kan, bisa sejenis itu. Mungkin kan sekarang lebih kayak cairan, liquid, variatif.
Pandangan Mayor seperti apa nih? Makanya saya bilang, kalau memang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ya sekarang saatnya juga pemerintah sama legislatif DPR untuk merevisi daripada undang-undang tersebut, memasukkan yang ada, katanya baru ditemukan ada yaitu akan berbahaya apabila digunakan. Itu saatnya untuk direvisi daripada undang-undang itu. Tetapi kalau memang itu berbahaya tetapi tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 masalah narkotika, nggak bisa, orang nggak bisa dihukum. Selain tadi azas legalitas gitu. Jadi pemerintah harus lebih aware ya. Harus memang benar itu memang ada nggak, pemerintah harus peduli. Termasuk dari Kementerian Kesehatan kan gitu, dia mengajukan untuk merevisi daripada undang-undang itu. Oke, Mayor, tapi sangat menyayangkan nggak sih anak-anak muda sekarang gitu kan, banyak yang menyalahgunakan hal-hal seperti ini ya kan untuk pengganti narkoba menurut mereka ya kan. Gimana menurut Mayor sendiri? Jadi begini ya, kalau karena background saya dari militer, dari tentara, kami itu pernah menganalisa ada namanya perang modern. Perang modern itu salah satunya adalah merusak generasi muda dengan cara narkotika. Narkotika bagaimana kemudian merusak? Termasuk orang untuk memasukkan narkotika, aku bilang di kampung saya itu banyak di bawah-bawah pohon sawit itu ada obat batuk dicampur dengan obat apa nyamuk tadi. Nah ini salah satu pintu masuk untuk narkotika. Memang aku bilang memang kalau yang dikatakan perang modern itu untuk merusak generasi muda itu ada secara narkotika, merusak budaya, adu domba. Nah negara kita ini sudah ada seperti itu, sudah ada semuanya. Termasuk tadi apabila pemerintah tidak proaktif terhadap ini, lihat aja generasi muda kita akan lanjut nantinya. Banyak ya. Iya. Nah, mungkin langkah pemerintah menurut Mayor seperti apa sih nanti? Apakah selain harus proaktif atau harus ngasih kayak maksudnya kayak bukan kajian, seminar-seminar pengetahuan tentang narkoba, tentang zat-zat yang membahayakan untuk di tubuh gitu dan efek sampingnya. Sebenarnya saya bilang Mbak, kalau memang itu memang kan Mbak tadi pertanyaan bertanya kan ada zat-zat baru. Zat-zat baru berarti tidak diatur dong di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Berarti saatnya pemerintah untuk merevisi daripada undang-undang itu. Apabila ada undang-undang baru, apabila ada obat-obat baru yang membahayakan kan gitu loh. Tetapi kalau masih juga tidak direvisi sementara itu membahayakan, sama aja bohong. Nah itu Mbak. Yang kedua saya bilang tadi, kalau memang sudah diatur oleh undang-undang ya tinggal dijatuh undang-undang aja kan gitu loh Mbak. Jadi emang harus direvisi semua undang-undang narkoba ya. Memang bila ada ditemukan zat-zat baru yang membahayakan. Oke. Kalau misalnya satu lagi, kalau misalnya zat-zat yang mungkin dikatakan itu tidak masuk dalam legalitas pasal ancaman narkoba, tapi bisa menyebabkan kematian, itu menurut Mayor seperti apa? Apakah itu udah masuk, maksudnya berbahaya dan pemerintah harus lebih lagi nih merubah lebih cepat gitu? Iya Pak, saya bilang tadi pemerintah harus dengan adanya ditemukan seperti itu, pemerintah lebih apa namanya itu lebih aktif terhadap ini, terhadap apa yang untuk merusak generasi muda kita.